Ini yang perlu dibenahi nih, karena kalau enggak, belief sistemnya kurang tepat, akhirnya apa? Wah, kalau begini berarti nggak boleh kaya dong gitu loh. Karena yang miskin saja yang masuk surga. Gitu. Nah, bagaimana coba? Kalau itu nancap di bawah sadar, Anda berusaha untuk kaya, sementara Anda tuh pengennya masuk surga, ya Anda akan diprotek sama bawah sadar Anda untuk supaya tidak kaya. Teman-teman, ya kita akhirnya ketemu. Jadi mohon maaf kemarin waktu Zoom itu saya nggak bisa datang karena memang lagi acara catering di Jogja. Ya biasalah habis ketemu teman-teman ngobrol kita ngobrol keasikan. Apalagi hari Minggunya ada kelas offline. Jadi ya benar-benar mempersiapkan diri juga gitu ya. Dan teman-teman nanti juga yang sudah pernah ikut kelas offline di Jakarta ada catering ya. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan untuk ngobrol santai, untuk apa namanya, kita berbagi pengalaman yang sudah dapat keajaiban bagaimana, yang belum apakah ada, karena kemarin dari pengalaman yang catering di Jogja, semua bertestimoni dapat keajaiban, entah kecil, entah besar ya. Dan tadi barusan saja saya buka Telegram, itu barusan ada yang dapat keajaiban lagi nih. Saya share ya, biar teman-teman makin semangat meraktekin happy hokinya ya, makin semangat, biar makin semangat. Saya izin share screen sebentar ya. Ini salah satu testimoni karena kemarin ada yang dapat testimoni apa namanya uh, laptop gratis ya dan lain sebagainya. Nah ini ada Bu Ana. Izin share kebahagiaan buat saudara-saudaraku di sini. Ya. Awal September kemarin saya berdoa dan afirmasi mendapatkan uang senilai 25 juta dengan cara ajaib, mudah dan menyenangkan. Ya, amati caranya ya. Cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Yes, Tuhan Maha Baik, semesta menggenapkan saya dapat uang tersebut, dan setelah dihitung-hitung, bahkan lebih dari segitu. Ternyata semudah itu bagi semesta mengerjakan bagiannya. Ya. Jadi ini salah satu testimoni masih hangat, jam 19.16. 19.16 ini masih hangat banget. Ya. Nah, artinya apa? Semua punya kesempatan yang sama. Semua punya kesempatan yang sama, semua punya hak yang sama, kita berada di semesta yang sama, semua sudah ditetapkan SK-nya sebagai pemimpin ya di apa namanya dunia ini untuk menguasai bumi dan segala isinya. Jadi semua punya hak yang sama gitu. Apalagi setelah ketetapan semesta ini, teman-teman di materi hukum ketetapan semesta. Kalau teman-teman bisa dalam betul setiap hari memancarkan bahwa saya dilayani semesta, maka uang harusnya yang melayani Anda. Kalau Anda masih ngejar-ngejar uang itu lucu. Gitu. Anda pemimpin kan di dunia untuk menguasai bumi dan segala isinya. Masa butuh uang ngejar uang? Anda seorang raja, masa rajanya ngejar-ngejar uang? Kan tinggal perintah. Ya, SK-nya sudah begitu, ketetapannya sudah begitu. Jadi kalau teman-teman sudah eh, apa namanya memancarkan betul-betul vibrasinya, bahwa saya dilayani semesta, saya dicintai semesta, gitu. Saya layak mendapatkan keajaiban dan keberuntungan, maka siap-siap sepanjang hari hidup makin ajaib, makin mudah, dan makin beruntung. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, termasuk yang sudah pada beli dompet baru, ya, itu semangat sekali gitu ya. Saya dompetnya mana ya? Ada di tas ya. Ini dompetnya sama persis seperti yang saya share di TikTok saya, karena banyak yang nanya, ya udahlah saya tunjukkan, saya belinya juga di situ kok itu. Dan memang pahami benang merahnya ya terkait dengan dompet ya. Supaya apa? Supaya ketika buka itu, wih, uangku masih banyak. Getaran ini loh yang perlu kita jaga. Alhamdulillah uangku masih banyak. Puji Tuhan, duitku masih banyak. Itu tujuannya kenapa dompetnya bagus, karena uang kekasih hati. Dan kenapa ditetapkan batas bawah supaya ada terus merasa bahwa uang saya masih banyak. Fungsinya itu, kalau ditaruh di dompet yang tidak dibawa kemana-mana kan nggak pernah kelihatan gitu. Atau ditaruh di tempatnya, ditaruh di tempat lain boleh. Saya juga ada kotak penyimpanan uang gitu loh. Justru ketika kotak penyimpanan uang Anda lebih banyak, itu malah bagus. Artinya apa? Di mana-mana ada uang, wah itu lebih bagus lagi.
Jadi teman-teman pahami benang merahnya, ya. Pahami benang merahnya. Kalau teman-teman bisa paham benang merahnya, ternyata adalah, oh, supaya memancarkan, nah, teman-teman tidak akan terjebak dalam sebuah teknik. Dan di awal ini saya akan memberikan salah satu teknik terbaik di dunia, ya. Jadi teman-teman akan, mungkin beberapa orang akan melihat disajikan banyak teknik oleh seorang trainer pengembangan diri, ya. Kalau saya sebenarnya hanya sharing saja sih ya. Saya sharing apa yang saya alami, apa yang saya pakai. Barangkali cocok buat teman-teman gitu. Ya, barangkali cocok buat teman-teman. Karena tidak semua hal yang saya praktekkan bisa jadi cocok buat teman-teman gitu. Nah, teknik terbaik adalah teknik yang satu Anda nyaman, yang kedua adalah menghasilkan. Karena ketika nanti teman-teman belajar banyak hal, contoh di YouTube Ngaji Roso saja, banyak hal yang agak berseberangan. Ya, ada trainer ini mengatakan, oh tidak perlu yakin, trainer ini menyatakan yakin, ada yang di sini pakai pikiran, di sini enggak, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya semua itu benar versi masing-masing. Ya, sekali lagi semua benar versi masing-masing. Ya, yang dikatakan oleh trainer A itu benar karena apa? Beliau melakukan dan menghasilkan. Nah, kuncinya selama ini, selama dia melakukan dan menghasilkan, berarti itu benar. Kalau teman-teman ditaruh sebuah teknik ini itu, kemudian teman-teman nanya, maaf coach, maaf Om Bimo, dari teknik itu Om Bimo menghasilkan apa? Oh, saya baru berusaha sih, saya baru optimis akan menghasilkan, saya baru rencana akan menghasilkan. Nah, itu berarti tekniknya belum tentu benar gitu loh. Ya, jadi yang saya pakai di sini adalah teknik yang benar-benar sudah saya pakai dan menghasilkan. Siapa tahu cocok buat teman-teman. Dan teknik saya ini dari mana? Dari berbagai macam sumber yang saya combine menjadi satu yang senyaman saya. Ada yang saya tambahin dan yang saya kurangin, yang penting saya nyaman. Termasuk beberapa teknik yang dari intuisi, yang saya ajarkan di kelas offline untuk ngobrol sama uang, bagaimana megangnya, nyiumnya, ngomongnya, vibrasinya, energinya, itu dari bimbingan intuisi. Ya, bukan dari kelas lain. Mungkin kelas lain juga ada yang caranya ngobrol dengan uang, tetapi yang saya ajarkan mungkin berbeda, saya juga nggak tahu, mungkin sama juga nggak tahu, karena saya tidak ikut kelas lain yang ngobrol dengan uang. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak di memahami sebuah teknis. Yang benar yang mana ya? Kok sana bilang begini, kok sini bilang begitu. Dan saya amati sudah ada beberapa kebingungan di komentar Ngaji Roso juga sama gitu ya. Oh ya, teman-teman sudah subscribe channel YouTube saya belum? Ya, sudah subscribe channel YouTube saya belum? Yang baru ya, yang baru bukan yang lama. Yang happy hoki. Bu Yuli kelihatan dari sini tuh mengatakan sudah gitu. Bu Yuli kayaknya pernah ikut kelas offline ya? Oh ya benar, soalnya saya wajahnya nggak asing, kayak sempat pernah ketemu gitu. Ya, jadi eh, teman-teman subscribe di situ karena saya akan berbagi banyak hal di sana. Channelnya itu Happy Hoki, ya. Channelnya HAPPY HOKI. Nanti saya share ya di Telegram, nanti akan saya share. Ini saya akan berbagi beberapa hal tentang kehidupan di sana supaya ya nambah lagi bermanfaatnya. Kalau TikTok sudah tahu semua ya, sudah follow semua ya, supaya nanti ketika saya berbagi juga teman-teman dapat ilmunya juga. Nah, apalagi ya pertanyaan di grup yang paling dominan rata-rata kebanyakan soal uang ya. Coba ada yang mau tanya nggak? Yang mau ngobrol atau tanya, boleh angkat tangan. Bisa angkat tangan, raise hand ya. Tahu raise hand di Zoom? Ada yang tahu nggak raise hand? Raise hand itu angkat tangan begini, tapi tangannya di layar. Nah, kayak Pak Zaki nih. Pak Zaki, oke, boleh mic-nya dibuka Pak? Silakan. Assalamualaikum Bimo. Ya, waalaikumsalam. Sebentar, suara sound saya gedein dulu. Oke, silakan Pak. Oke, apa sudah terdengar? Sudah mantap, terdengar, jelas. Oke, salam hoki semua teman-teman yang ada di Zoom ini ya. Hmm. Pertanyaannya gini Om, sejak kemarin. Ya. Untuk vibrasi atau getaran, itu getarannya itu dari yang kita pikirkan apa yang kita rasakan Om?
atau harus kedua-duanya gitu dipancarkan? Mungkin itu Oke. saja intinya ya. Terima Ya. kasih untuk semuanya. Alhamdulillah banyak keberuntungan sampai hari ini Om Bimo. Terima kasih ya. Mantap, mantap Pak Zaki. Ya, ikut senang ya. Oke, jadi vibrasi itu apa? Vibrasi itu adalah getaran rasa, ya, getaran rasa. Nah, karena pikiran ini bisa kadang bertentangan dengan perasaan. Kata-kata bisa berbohong, pikiran bisa meleset, ya. Terus kemudian bahasa tubuh bisa dimanipulasi. Tapi kalau vibrasi itu tidak bisa. Orang kalau sudah ada kebencian, ya kelihatan banget kok vibrasinya itu. Ya. Orang kalau ada kemarahan kelihatan banget. Walaupun nggak mikir marah, tapi ketika dia nyimpen amarah, itu kelihatan. Dia nggak ngomong, oh saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja, tapi di sini dongkol gitu ya. Itu terpancar gitu. Nah, pikiran ini bisa sebagai pengendali perasaan sebenarnya. Ya. Jadi perasaan-perasaan yang tidak berharga ketika berada di force itu bisa diperintah. Hai perasaan-perasaan tidak berharga, minggir, saya mau bahagia. Nah, kebanyakan orang itu pikirannya dikendalikan perasaan. Harusnya pikiran yang mengendalikan perasaan. Ketika bahayanya adalah ketika apa? Di vibrasi force. Ketika perasaannya tidak baik, ya, pikirannya dikendalikan. Akhirnya marah-marah, akhirnya tidak sadar sedang melukai orang lain, tidak sadar sedang membenci orang lain. Nah, kesadaran ini menjadi tidak apa ya, tidak peka, tidak muncul karena apa? Dikuasai rasa yang false. Jadi pikiran dan perasaan itu sebuah hal yang berbeda. Jadi pikiran bisa memancarkan perasaan, perasaan bisa mempengaruhi pikiran juga, saling berkaitan. Oke, ada lagi yang mau angkat tangan? Silahkan, kita ngobrol-ngobrol santai aja di Zoom malam ini. Materinya udah jelas semua ya? Dan nanti saya akan update materi, teman-teman setelah Zoom ini akan saya buatkan grup alumni, karena batch 7 ini adalah batch terakhir saya bareng sama Coach Santo, dan nanti kedepannya sendiri-sendiri, termasuk kalau kelas offline, kemarin di Jogja saya sudah sendiri, dan testimoni juga luar biasa, karena saya sangat meyakini apa yang teknik yang saya pakai, asal selaras dengan kehendaknya itu powerful kok, gitu. Ya, karena ya kita tidak boleh mengesampingkan sang sumber rezeki gitu. Makanya banyak sekali testimoni-testimoni keajaiban gitu. Jadi nanti di Jakarta pun saya juga sendiri untuk kelasnya. Kelas online juga sama. Nanti teman-teman ada beberapa update materi ya. Contoh nih nomor 6 itu kan belief system penghambat finansial. Nah, teman-teman nanti eh, apa namanya saya berikan penawarnya atau usahanya supaya belief sistemnya membaik, bagaimana yang harus dilakukan. Di materi itu kan baru berhenti pada silahkan ditulis ya, belief system yang menghambat finansial. Wah, ini nyari uang susah, nyari kerja susah, apa namanya orang kaya susah masuk surga dan lain sebagainya. Tadi di batch 8 ada pertanyaan bagus ya. Ini saya rasa perlu saya share. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, karena tadi di grup alumni sempat saya ditegur sama Coach Santo karena seolah-olah saya tidak berhak menyampaikan. Tapi saya mohon izin banget. Saya mohon izin banget karena ini agak fatal ketika apa namanya belief system ini terkait dengan kurang tepatnya pemaknaan sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah kitab suci. Ya, jadi ada sebuah hadis tadi yang di-share di grup 8 bahwa intinya orang yang beriman miskin itu lebih mudah masuk surga. Orang kaya itu 500 hari lebih lama kalau nggak salah, ada seperti itunya. Nah, di Nasrani juga ada bahwa orang yang miskin di hadapan Tuhan itu yang empunya surga, yang punya surga gitu. Nah, ini yang perlu dibenahi nih, karena kalau enggak, belief sistemnya kurang tepat, akhirnya apa? Wah, kalau begini berarti nggak boleh kaya dong gitu loh. Karena yang miskin saja yang masuk surga. Gitu. Nah, bagaimana coba? Kalau itu nancap di bawah sadar, Anda berusaha untuk kaya, sementara Anda tuh pengennya masuk surga, ya Anda akan diprotek sama bawah sadar Anda untuk supaya tidak kaya. Jadi seperti inilah apa ya sederhana dan dampak yang luar biasa dari belief system. Nah, itu sebenarnya ada miss dari pemaknaan.
ya, yang beriman miskin atau yang miskin di hadapannya, itu artinya begini teman-teman. Miskin di hadapannya itu gini, ya Tuhan, ya Allah, saya itu bukan apa-apa tanpamu gitu loh. Semua ini mobil, rumah mewah, ya uang miliar ini hanya titipanmu. Tuh. Ini bukan punya aku, ini titipanmu, ini amanahmu. Sehingga Pak merasa miskin di hadapannya, ya, bukan merasa miskin di hadapan tetangga, bukan ya. Beriman miskin itu artinya apa? Saya merasa tidak punya apa-apa, semua ini hanya titipan. Gitu loh ya. Jadi pemaknaan yang betul seperti itu, bukan miskin di hadapan tetangga ya, tetapi miskin di hadapannya adalah merasa bahwa saya ini tanpanya bukan apa-apa. Merasa bahwa ini rumah mewah, mobil mewah, ya uang miliaran ini hanya titipan. Ini amanahnya. Nah, ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena belief system ini kalau mengakar kuat dan salah pemaknaan, waduh, sayang banget gitu. Teman-teman sudah berusaha keras pengen kaya, akhirnya apa? Bawah sadarnya menolak supaya nggak kaya-kaya. Nah, pikiran sadar hanya 12%, bawah sadar 88%. Menang mana? Yang menang pikiran bawah sadar. Gitu. Oke, Kak Christian ada pertanyaan? Saya akses dulu, buka dulu akses mic-nya. Silakan, boleh di klik mic-nya. Malam semua, makasih Om Bimo. Selamat malam, Pak. Suaranya jelas. Jelas, jelas, jelas. Sebenarnya mau sedikit testimoni. Dulu saya ngefans sama Pak Mardigu, ternyata ketemunya sama Om Bimo, yang ternyata masih ada urutannya gitu loh. Itu saya seneng banget ketemu channelnya, terus ketemu link ini, ketemu teman-teman yang gabung di sini. Terus yang kedua mau saya sampaikan, sebelum ikut Om Bimo, saya sudah nggak makan nasi selama 9 bulan ini, udah mengurangi porsi makan, dan ternyata ngaruh banget. Ketambahan teknik-teknik dari Om Bimo sudah saya praktekin, sampai ada satu kejadian, saya punya motor, kemarin ada join, saya gadein motor saya untuk dapat uang, mau bisnis usaha ikan lele. Ternyata di pertengahan jalan rusak, istilahnya kerjasamanya dirusak sama partner saya. Dan hati kecil saya nyuruh untuk ngeblokir ini orang. Setelah saya blokir, hati saya malah lega dan lebih enteng aja ngejalanin hidup, walaupun saya belum bisa menyelesaikan apa istilahnya yang saya gadekan ini, motor saya ini, itu aja. Jadi ngerasa apa ya, ternyata ganjel banget di hati gitu loh Om, ngaruh di situ. Apakah itu hal-hal yang kayak gitu harus dibersihin semua gitu, walaupun kita belum dapat keajaiban yang besar gitu. Itu aja pertanyaannya Om dari saya. Oke, Kak Christian. Oke, ya ternyata ngefans dengan Pak Mardigu ya. Imani nanti November bisa ikut kelasnya, karena November itu kan MMBC terakhir ya. Imani saja bisa ikut kelasnya gitu kan. Keajaiban keberuntungan masih bisa ditarik kan, masih. Nah, karena nanti saya juga akan hadir di November, nanti saya akan hadir. Saya izin mute dulu ya, biar suara saya jelas. Nah, jadi nanti November saya juga akan hadir di kelasnya Pak Mardigu, di kelas MMBC yang terakhir. Teman-teman yang pengen dibantu harga orang dalam boleh ya. Ini gini-gini koncone wong pusat ya. Harga normalnya sekitar 7,5 juta, kalau harga orang dalam ya bisa 6 jutaan lah, 6,5 juta mungkin ya. Nanti coba saya cek lagi ya, sama orang dalam ini dikasih harga berapa gitu. Karena nanti ada beberapa teman-teman dari Ngaji Roso, kayaknya Mas Indra juga ada rencana mau ikut, dan saya juga akan ikut lagi sebagai penghormatan kepada guru besar saya, salah satu guru besar saya Pak Mardigu. Ya, terkait dengan perasaan-perasaan tidak nyaman, dongkol, jengkel, ya. Waktu di kelas offline Jakarta yang sebelumnya, teman-teman yang mungkin ada yang ikut ya, itu ketika saat di kondisi meditatif, saya memberikan sebuah materi untuk membuka tabir penutup keajaiban dan keberuntungan. Ya, apa itu? Adalah perasaan-perasaan
punya musuh ya, punya musuh artinya kecewa dengan musuhnya, dengan orang yang pernah mengecewakan, pernah menipu, pernah membuat rugi dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan itu saya pandu di dalam gelombang bawah sadar untuk apa? Mendoakan mereka setulus-tulusnya. Doakan rezekinya, doakan kesehatannya, doakan kebahagiaannya, doakan keluarganya setulus-tulusnya. Ya, buat orang-orang yang pernah mengecewakan Anda. Suka nggak suka, mau nggak mau, doa itu kembali untuk Anda dan itu berlipat-lipat. Ya, dan itu yang membuka, salah satu membuka tabir keajaiban dan keberuntungan. Makanya jangan sampai menyimpan dendam kepada orang lain. Jangan sampai menyimpan kebencian, rasa kecewa, amarah, karena pernah dirugikan. Ya, jadi teman-teman, caranya begitu. Salah satu cara adalah doakan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya. Untuk keluarganya, untuk rezekinya, untuk kesehatannya, untuk masa depannya, doakan aja. Jadi teman-teman kalau mau melakukan boleh silahkan ya. Tulis 10 orang yang pernah merugikan Anda, yang paling Anda benci. Doakan semuanya setulus-tulusnya. Lihat nanti perubahan rezeki yang masuk ya. Lihat perubahan rezeki yang masuk. Saya juga melakukan dan ilmu ini saya dapat dari salah satu circle up saya yang asetnya ratusan miliar, yang PT-nya ada 24 atau 25 sekarang ya. Yang sekarang menjadi konsultan hukum saya dan juga sekaligus mentor bisnis ya. Dan uniknya teman-teman, beliau mau coaching saya termasuk di bisnis properti yang harusnya kalau private itu 150 jutaan. Beliau hanya minta saya untuk segelas kopi. Itu luar biasa sekali, keajaiban kebenaran rezeki luar biasa. Kalau bayar konsultan hukum itu teman-teman tahu sendirilah. Dan saya hanya dengan ini, segelas kopi. Ini kopi PM apa cangkirnya cangkir PMI ya. Jadi nggak harus donor darah lagi. Itu ya, semoga saja terjawab dari Kak Christian tadi. Jadi bersihkan perasaan-perasaan itu nggak enak kalau kalau dijaga itu dongkol, nggak enak ini di sini tuh pokoknya kayak mampet gitu loh, nggak plong gitu loh. Pokoknya teman-teman indikatornya tubuh sih. Sekarang tuh plong nggak di dada. Kalau enggak berarti kan menyimpan sesuatu gitu. Nah kalau saya nggak mau nyimpan kebencian gitu. Misalkan ada orang yang lain yang benci dengan saya, nggak apa-apa, biarin aja gitu loh. Karena orang yang membenci sama yang dibenci itu yang rugi yang mana? Yang rugi yang membenci loh. Serius. Coba misalkan di sini yang kelihatan, misalkan siapa nih? Kak Anas misalkan. Kak Anas Adi ini, misalkan nih Kak Anas Adi ini benci sama saya gitu. Duongkol sama saya. Nah, ketika ketemu di jalan, siapa yang buru-buru pengen menghindar? Ya kan? Pasti kan Kak Adi, wah ada Om Bimo lewat nih, mau dulu mukanya nyebelin gitu. Kan Kak Anas sendiri yang susah, bener nggak? Pas mau tidur, kalau keinget nama saya, kebetulan benci sama saya, ngecek YouTube muncul di Ngaji Roso. Gemesnya gitu kan. Mau tidur susah gitu, nggak nyenyak gitu. Sayanya gimana? Saya tidur nyenyak gitu. Jadi membenci itu rugi sendiri sebenarnya. Eh, Seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati gitu. Jadi menyimpan kebencian itu rugi gitu. Makanya ya amit-amit lah ya jangan sampai lah membenci siapapun. Saya paling tidak suka dengan permusuhan, dengan hal-hal yang berbau apa ya kebencian gitu. Pokoknya ya kalau ada orang lain yang benci ke saya itu urusan dia lah, nggak apa-apa lah. Saya agak akan bisa membuat orang lain semuanya suka dengan saya. Ingat melampaui skor 175. Nggak apa-apa orang nggak suka dengan saya, nggak apa-apa saya nggak sempurna. Udah, hidup damai. Enak loh hidup damai itu. Oke, Kak Arsa sepertinya mau ngobrol, silakan saya bukakan dulu mic-nya. Oke, silakan. Dipencet dulu. Oke, terima kasih Om Bimo. Selamat malam. Malam-malam, Ya, oke. ya. Mau tanya Om Bimo, sebenarnya dari materi kan sekarang pisah nih Om Bimo sama Coach Santo. Itu yang pertama pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan Coach Santo itu Om Bimo juga melakukan? Jadi misalnya yang bangun cepat, terus mandi dan segala macamnya itu. Karena itu kan sebenarnya praktek itu di beberapa part kebatinan itu kan juga dilakukan.
hal-hal seperti itu Hmm. jam 14 terus jam 4 itu satu. Nah, terus yang kedua ini Om Bimo tadi karena berkaitan dengan properti mungkin jadi ada yang teman saya itu ada yang mau jual rumah. Jadi kalau Om Bimo nanti bisa menjualkan nanti kan juga bisa berpotensi cuan. Gitu sih yang kedua. Terima Oke, kasih Om oke. Bimo. Di Babarsari rumahnya. Di Oke. sampingnya itu Hyperbox. Terima kasih. Siap-siap, oke, thank you Kak Arsa. Ya. Jadi untuk terkait dengan apa yang dilakukan Coach Santo, apakah saya juga melakukan? Tidak selalu, ya, tidak selalu. Ada beberapa hal. Kalau pertanyaannya, apakah saya bangun pagi jam 4? Jujur aja, enggak, ya. Ya kalau ditanya saya masa bohong, saya jujur aja enggak melakukan. Jadi gini teman-teman, saya tadi kan bilang, teknik terbaik itu adalah yang nyaman buat Anda dan menghasilkan. Itu kuncinya gitu loh. Makanya kan tapi kalau teman-teman ada belief system kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam ya jangan bangun siang gitu loh. Jangan bangun siang gitu. Saya mau bangun jam berapapun ya saldo rekening saya nambah kok. Gimana coba? Saya mau bangun jam berapapun itu saldo rekening nambah itu. Setiap bangun tidur tuh saya ngecek mutasi rekening nambah lagi gitu. Jadi kalau hati-hati ya kalau tidur saja saldo rekening nggak nambah, siap-siap Anda dipaksa kerja seumur hidup. Dipaksa kerja hingga mati. Makanya bagaimana supaya tidur saja saldo rekening nambah. Tidur tuh bisa menghasilkan uang gitu loh. Ya, dan itu saya mempraktekkan saya menghasilkan, bukan sebuah teori omong kosong gitu. Makanya ada beberapa hal yang jadi saya dan Coach Santo tuh berawal dari ilmu yang berbeda, kemudian menyatu untuk saling melengkapi. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, ada beberapa peserta yang bingung, kok begini sama begini gitu loh. Mana yang mau dipakai? Nah, akhirnya demi maksimalnya pencapaian sebuah peserta, ya sudah kami sendiri-sendiri gitu. Jadi kelas offline pun saya banyak materi yang belum tersampaikan, Coach Santo juga sama. Akhirnya dengan sendiri-sendiri, teman-teman coba deh yang kemarin ikut kelas offline yang di Jogja, pasti tahu bagaimana jauh lebih maksimalnya ketika sendiri-sendiri. Nanti pun Coach Santo saya juga percaya ketika beliau sendiri juga apa namanya akan jauh lebih maksimal karena materi-materi beliau juga belum banyak yang tersampaikan gitu. Itu untuk soal rumah nanti boleh silakan Jabri saja, siapa tahu nanti berjodoh ya. Itu. Nanti silakan Jabri aja. Jadi apa yang dilakukan Coach Santo belum tentu saya melakukan. Kenapa? Karena saya pun tetap pakai teknik yang saya nyaman untuk diri saya. Kemudian nanti saya Oktober juga akan belajar lagi, ya menjadi peserta juga di dalam sebuah kelas. November juga akan belajar lagi. Apakah semua teknik saya pakai? Tidak. Saya cocokkan dulu dengan diri saya itu. Ya, saya cocokkan dengan diri saya. Gitu. Jadi saya tidak apa namanya tidak semua yang Coach Santo lakukan saya melakukan. Itu. Ya. Kalau misalkan apa ya yang sama-sama melakukan ya. Ya kalau misalkan sandaran vertikal ya sama-sama melakukan. Nah, punya mindset hidup hoki, happy, ya sama-sama lah. Tapi kalau untuk yang protokol itu untuk saat ini ya saya tidak melakukan. Untuk saat ini tidak melakukan karena untuk merubah pola saya pakai teknik yang penting saya tidak mengulang pola yang sama. Jadi rutinitas menciptakan masa lalu itu saya sebagai patokan ketika saya hanya melakukan rutinitas saya harus hati-hati. Saya harus waspada. Kenapa? Karena itu menciptakan masa lalu. Jadi sekarang tuh saya selalu ada di mode mencipta. Apalagi yang baru, ada beberapa plan sistem income masuk yang mau saya kerjakan di waktu dekat ini. Gitu. Dan itu hal baru, bukan hal rutinitas seperti itu ya. Jadi semua bisa mau pakai tekniknya Kosanto boleh ya, asal teman-teman menghasilkan nggak apa-apa, bebas-bebas saja gitu. Kalau pakai teknik saya, yang penting tidak melakukan rutinitas. Saya itu sih patokannya, karena saya lebih fokus ke actionnya sih, maksudnya action yang menghasilkan uangnya gitu. Jadi saya memahami benang merah dari apa yang disampaikan Coach Santo itu kan untuk memutus pola yang lama yang sudah rutinitas. Nah itu untuk diputus itu. Nah yang penting saya tidak melakukan rutinitas itu. Saya nangkep benang merahnya seperti itu. Gitu. Apakah yang dilakukan Coach Santo bagus atau tidak? Ya bagus. Selama itu menghasilkan bagus. Itu ya.
Kak Vera mau ngobrol silahkan. Habis ini saya lihat pertanyaan di ini ya, pertanyaan di chat karena ada juga yang nanya di chat. Assalamualaikum Om Bimo. Maaf Waalaikumsalam. nggak buka apa video. Iya, alhamdulillah semenjak belajar kelas ini ada progres perubahan. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kan vibrasi itu sesuatu yang baru bagi saya ya. Yeah. Maksudnya sebelumnya saya juga belajar beberapa guru loa tentang jalur langit dan sebagainya. Saya masih adapting dengan ilmu vibrasi ini. Nah, bagaimana kan Om Bimo kan bilang meng-switch kalau terjadi sesuatu lah di diri kita. Gimana Om kalau misalnya lagi happy nih tiba-tiba ada sesuatu yang trigger, terus gimana men-switch supaya untuk di power vibes lagi gitu Om? Itu. Ya, itu Oke, Om. boleh tahu kejadiannya apa atau mengingat peristiwa apa yang menjadi tidak baik berkebalikan dengan happy tadi apa contohnya? Jujur salah satu poin yang masih saya untuk mengatasi anak saya dulu tuh korban bully ya Om ya waktu di sekolah. Itu waktu SD. Terus saya belajar dari Om Bimo tentang pola ya. Om Bimo pernah ngomong tentang pola. Waktu SMP saya pindahin tuh ke sekolah baru. Dan ternyata di sekolah baru itu waktu masuk SMP itu pembulian lebih parah gitu. Malah teman anak saya itu sampai pengen bunuh diri gitu Om. Nah itu efeknya anak saya kena psikis. Dan itu masih sampai sekarang pun anak saya sudah masuk SMA masih adaptasi, dan itu sekolah baru yang sekarang alhamdulillah jauh lebih bagus dan sistem sekolahnya juga bagus lah ya Om ya. Intinya saya masih kayak berusaha untuk menerima kenyataan, waduh anakku kena psikis gara-gara bully, dan saya ngerasa I'm a very bad mother gitu. Jadi kayak lebih ke kok dulu nggak ngambil tindakan sih dari awal gitu. Padahal dulu saya cuma bilang mereka bercanda nak gitu. Tapi ternyata sampai sekarang saya menyalahkan diri gitu, dan sampai guru-guru juga bilang, misalnya guru yang sekarang menangani anak saya, ibu kenapa dari dulu tidak take action gitu, karena saya nggak paham ya waktu itu ya Coach. Jadi bagaimana untuk bukan menghibur sih, maksudnya ini salah satu problem yang saya masih harus mengatasi untuk diri saya sendiri gitu. Untuk anak saya masih perlu waktu untuk sembuh dengan lingkungan baru dan segalanya, tapi saya sendiri gitu loh Om Bimo, saya kayak masih blaming diri saya gitu. Aduh kenapa sih dulu saya nggak take action, tapi kan dalam Islam bilang harus terima takdir ya gitu Om ya. Itu. Oke. Itu sih Om, dan bagaimana di saat saya lagi down gitu kayak aduh nanti anak saya gimana, saya dari yang lalu akhirnya saya mikirnya ke masa depan gitu. Jadi anxiety kan ya Om ya gitu. Jadi gimana menenangkan diri saya supaya anak saya juga tenang gitu. Itu sih Om. Siap. Ya, makasih ya Om. Sama-sama Bu Vera, saya juga paham betul karena anak saya juga korban bullying. Jadi anak saya juga beberapa kali dibully, kemudian bahkan mendapatkan kekerasan fisik. Anak saya masih kelas 3 SD. Dan akhirnya saya ambil dari sekolah, mau saya homeschooling. Jadi saya sekolahkan anak saya di sekolah murid merdeka. Dan anak saya tawari dulu, kamu mau nggak sekolahnya di rumah aja, dari laptop, sekali ada pertemuan offline, kemudian bentuk sekolahnya seperti ini. Ketika dia happy, mau ya, aku seneng begini ya. Oke, ya sudah. Kamu nggak apa-apa nggak sekolah dengan teman-teman, nggak apa-apa. Jadi kalau mau ketemu dengan teman-teman ya bisa dengan teman-teman, tapi teman-teman baru ya, karena dengan teman-teman lama dia masih agak jaga jarak, tapi walaupun ya ada beberapa yang ketemu. Nah, yang pertama adalah memang ketidakbahagiaan itu kan pikiran loncat ke masa lalu dan ke masa depan. Ibu dengan mengingat masa lalu, Bu Vera dengan menyesali masa lalu, mendatangkan manfaat apa? Itu yang perlu disadari dulu. Ya, kejadian sudah di masa lalu, sekarang anak sudah di sekolah yang lebih baik, ya, harusnya itu disyukuri. Itu. Karena kalau kita masih fokus di masa lalu,
perasaan kita kesedot untuk memancarkan vibrasi seperti yang masa dulu. Ya. Artinya ketika memancarkan vibrasi yang di masa dulu, ada kemungkinan ke depan masih bisa terjadi lagi. Ada kemungkinan ya, ada potensi, bukan pasti, ada potensi. Apalagi ketika pikiran lompat ke depan, itu nanti kalau kejadian lagi gimana? Nah, konsep bahwa Tuhan mengikuti persangkaan hambanya, termasuk law of attraction, itu kan berlaku untuk peristiwa positif dan maupun negatif. Itu. Kemudian, case anak bullying ini memang ibu fokusnya ke solusi. Kalau perlu datang ke hipnoterapis, ya, biar diterapi. Gitu. Kemarin itu saya di salah satu kelas offline Jogja, ada ibu-ibu yang juga anaknya korban bullying, kemudian bahkan malah membuli. Jadi dia korban bullying, tapi akhirnya dia jadi membuli. Dan setelah saya telusur ke belakang, sejak kecil dia sudah membuli keluarganya sendiri. Dari umur 2 tahun dia sudah bisa membuli, 2-3 tahun lah, umur masih kecil itu dia sudah bisa membuli. Gitu. Nah, akhirnya tanda tanya nih, ada apa di masa lalu, kenapa dia membuli? Dan anaknya ini mau diterapi, belum terbuka. Jadi kemarin ketemu saya di Jogja, waktu breakfast hanya untuk membuka wawasan anaknya, supaya mau diterapi untuk membereskan luka-luka di masa lalu. Jadi fokusnya ibu sekarang adalah perbaikan anak, karena menyesali masa lalu itu tidak ada gunanya. Maafkan diri Anda, ya. Kecuali orang lain, ada diri yang perlu dimaafkan. Ada kesadaran baru bahwa ketika saya terus menyesali di masa lalu, saya tidak mendapatkan manfaat apa-apa, yang ada kekhawatiran. Obat dari semuanya adalah mengusahakan yang terbaik, bukan terus mikir. Misalkan di terapi, dipantau perkembangannya, dan lain sebagainya. Kemudian, orang tua ini harus menjadi tempat pulang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, jadi ini saya melihat dari sisi yang membuli dulu ya. Orang yang membuli, dia kan sedang tidak bahagia. Kalau dia bahagia, tidak akan menyakiti yang lain. Bisa jadi dia juga kurang perhatian, sehingga di luar diri, di luar rumah, dia mencari perhatian. Bisa jadi kurang pujian, sehingga ketika membuli di luar sana dan dipuji, itu dia merasa mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari. Dan di Jogja lebih ekstrim lagi, Bu. Di Jogja itu malah ada case kelitih gitu loh. Fenomena kelitih ini apa? Kurang pujian, kurang support dari orang tua, kurang pengakuan dari orang tua. Makanya banyak request dari teman-teman yang pengen saya diminta untuk mengadakan kelas hypnoparenting, karena saya pernah mengadakan itu di beberapa sekolah, gitu, ke beberapa wali murid gitu, dan online pun juga pernah. Gitu. Nanti saya pertimbangkan kalau memang untuk diizinkan untuk berbagi ya gitu. Nah, ini saya dari sudut pandang yang membuli dulu. Jadi anak nih yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang pujian, kurang pengakuan, dia akan cari sesuatu di luar. Itu dari sisi yang membuli. Nah, sisi yang dibully, orang tua harus jadi tempat terbaik untuk pulang. Jadi gini, pastikan rumah orang tua itu adalah tempat terbaik dan ternyaman bagi anak. Sehingga anak ini mentalnya kuat. Ya. Contohnya begini. Nah, apapun kata-kata temenmu, ya, apapun yang dikata-katakan temenmu, kamu adalah anak terbaikku. Apapun yang dikatakan di luar sana teman-temanmu, pulang nak. Ibu menyambutmu dengan penuh kasih sayang. Pulang, sini. Kalau kamu tidak bahagia di luar sana, pulang ke rumah. Ada ibu, ada ayah yang menyambutmu. Kasih sayang ayah tidak akan pernah berubah dengan segala pencapaianmu di sekolah. Mau nilaimu bagus, mau enggak, ayah tetap menyayangimu. Mama, ibu tetap menyayangimu. Kamu tetap anak terbaik. Ya. Supaya apa? Ketika di luar sana dia diledek, dibenci, dibully apa? Aku ada tempat pulang kok. Nggak apa-apa, aku tetap anak terbaik kok. Gitu. Dia sudah cukup mendapatkan kasih sayang itu, sehingga ketika dibully dia punya benteng yang kokoh. Nggak apa-apa, aku pulang, aku bahagia. Nggak apa-apa, aku ke rumah, aku bahagia. Gitu. Mereka begitu karena mereka tidak bahagia. Mereka kurang perhatian, mereka kurang kasih sayang. Kasihan banget mereka. Yang penting tidak sampai terjadi kekerasan. Nah, kenapa anak saya tarik dari sekolah? Karena terjadi kekerasan yang itu
sampai apa ya, nendang alat kelamin anak saya gitu, dan itu nggak terjadinya nggak cuma sekali gitu, dan itu sudah bahaya. Jadi daripada, ya karena bagi saya akademis nggak terlalu penting sih ya, akademis nggak terlalu penting, jadi yang penting nanti actionnya. Bahkan nanti SMP pun anak saya sudah saya ajari untuk gimana sih bisa menghasilkan cuan gitu. Gitu. Jadi akademis itu ya buat apa sih harus angkat akar pangkat 3 EG kuadrat gitu ya, ngapalin sel hewan, sel tumbuhan, kalau nggak kepake gitu ya. Banyak, mohon maaf, banyak materi yang menjadi sampah di pikiran sebenarnya di sekolah itu. Nah, tanpa saya mempromosikan sekolahnya, sekolah murid merdeka itu kelas 6 SD saja sudah belajar ekonomi kreatif. Sudah belajar bagaimana anak itu bisa menghasilkan uang gitu lah. Anak saya yang kelas 3 ini sudah belajar masak, ya kan, nyuci beras itu gimana ya. Anda adalah koki terhebat. Dan ketika Zoom begini nih, sekolahnya Zoom begini, ada yang presentasi, Bapak, pakai Canva gitu ya. Itu saya lihat tuh keren, pada support. Ketika ada yang minder, ada yang ngeblank, lupa gitu ya. Itu disupport, ayo kamu bisa, kamu hebat. Di kolom komentar itu. Pada menilai, ayo nilai temanmu dikasih. Dan tidak ada sedikit pun kalimat bulian. Ya, ya tidak ada sedikit pun itu. Wah, ini anak saya happy banget di sini gitu. Ya. Jadi sekali lagi, untuk orang tua, pastikan Anda punya adalah tempat terbaik untuk anak pulang. Ya, jangan sampai dia cari kebahagiaan di luar sana. Sediakan waktu untuk ngobrol berdua, untuk ngobrol bersama keluarga tanpa gadget ya, tanpa gadget. Makan bersama itu budaya yang sangat berharga di dalam keluarga. Makan bersama, ngobrol bersama. Makanya kalau anak sekolah pulang dari sekolah, diajak ngobrol. Gimana anak sekolahnya gitu, hari ini apa yang bahagia gitu. Gimana, seneng nggak hari ini? Pulang sekolah selalu sambut dengan seperti itu. Ya. Oke, enggak apa-apa. Misal ada kegagalan, enggak apa-apa. Kamu tetap anak terbaik, Mama. Jangan sampai anak ini punya perasaan bersalah karena harus prestasinya besar, harus menjadi anak yang sempurna. Jangan. Tetapi ketika dia dipuji, disayang, ya, diakui, diperhatikan, dia akan tumbuh dengan maksimal. Ya, emosional itu, kecerdasan emosional itu jauh lebih luar biasa dampaknya daripada IQ itu. Cuma saja menjawab ya Ibu Vera ya. Jadi stop, fokus di masa lalu. Yang terjadi sudah terjadi, tidak bisa diapa-apakan. Ikhlaskan masa lalu, maafkan diri yang dulu kurang mantau atau apa. Kemudian fokus kepada masa sekarang, jangan sampai khawatir ini itu, tetapi apa namanya, Ibu fokus mengupayakan yang terbaik, ikut hipnoterapis dan lain sebagainya supaya anak ini mentalnya kembali pulih. Yang penting kalau dia nanya kenapa ya teman-teman jahat, Dek, orang yang bahagia atau Kak, orang yang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Teman-temanmu sedang tidak bahagia, bisa jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang pujian, gitu. Nah, adik ini kan sudah cukup perhatian, kasih sayang dari rumah. Bersyukur ya, Dek ya. Nah, bersyukur ya, Kak. Kakak tidak seperti mereka. Dan kakak tetap bahagia apapun yang mereka lakukan. Doakan agar mereka menjadi anak yang baik. Oke, gitu ya. Nah, sebelum saya yang angkat tangan, saya mau baca chat dulu. Ada nggak yang nanya di chat? Yang tadi saya sampaikan, saya mau balas pertanyaan di chat. Kasih bocoran, lagi tidur, uang tetap masuk rekening. Ya, fokusnya jangan ngejar uang, tapi membuat sistem income masuk. Ya, membuat sistem income masuk, fokusnya di situ. Jadi saya belajar dari Robert Kiyosaki, ya nggak apa-apa ilmunya copot sana sini, nggak apa-apa ya. Untuk disemaringin aja ketika dia mengajarkan bagaimana mengubah ketakutan menjadi kekuatan itu, beliau dengan sangat bangga ngomong, sangat pede ngomong bahwa saya belajar dari Antino Robin. Gitu. Nah, saya belajar dari Robert Kiyosaki, nggak ketemu langsung sih, tapi dari beberapa kutipan beliau di video bahwa kesalahan orang tuh mengejar uang, fokus kepada uang. Gitu. Padahal orang-orang di luar sana mencetak uang, pemerintah atau lembaga keuangan. Nah, yang terbaik adalah apa? Menciptakan sistem income masuk. Buatlah sebuah sistem yang bisa membuat income masuk. Dan ini nggak bisa jadi karyawan, ya, nggak bisa jadi karyawan. Tapi selama ada jadi karyawan, bisa nggak nambah penghasilan yang ketika tidur saldo rekening nambah? Itu, ya.
Jadi ketika Anda membuat sistem income masuk apapun itu pekerjaan yang bisa didelegasikan, ya. Anda kerjakan sendiri dulu, ketika menghasilkan delegasikan, ketika delegasikan buat lagi sistem income masuk. Gimana caranya biar bisa punya ide bergaul dengan itu? Di materi sudah ada. Satu, lepaskan dari mode survival, masuk ke mode mencipta. Jangan hanya mikir apa ya, hidup bukan untuk hanya sekedar selamat dari cicilan gitu loh. Dari jatuh tempo cicilan, hidup masa hanya untuk itu aja kan. Pindah ke mode mencipta, lalu tambah sumber informasi dan circle up orang yang lebih kaya. Kalau teman-teman konsisten menambah sumber informasi, ketemu dengan orang lebih kaya, mendengarkan obrolan mereka, itu ide-ide bisnis banyak banget, ya. Ide-ide bisnis banyak banget. Itu bocorannya seperti itu. Nanti yang mau saya lakukan yang terdekat adalah TikTok series ya. TikTok series ya. Bagaimana membuat video di TikTok dan laku dijual. Kemudian ketika belajar dari berbagai ilmu yang menggunakan teknik berbeda dan jika kita tidak maksimal semua, gimana Om Bimo akhirnya terlalu banyak ilmu bingung. Ya makanya jangan diaplikasikan semua. Dari semua ilmu itu jangan terjebak di meniru. Ya ingat di cara efektif belajar banyak kita terjebak di meniru dan menghafal karena sejak TK SD itu kan cuma disuruh meniru dan menghafal. Ya enggak? Ini adalah akar pangkat 3 X kuadrat dan sebagainya. Sehingga ketika dapat ilmu, fokusnya apa? Meniru dan menghafal. Kalau yang Anda tiru vibrasinya, itu berpotensi penghasilannya bisa sama, bisa lebih besar. Kalau Anda tiru tekniknya, sementara Anda nggak nyaman dengan teknik itu, ya kurang menghasilkan, gitu loh. Jadi bagaimana? Dari beberapa banyak teknik, Anda nyamannya yang mana? Nah, coba itu jam terbangnya ditambah 10.000 jam terbang, boleh nggak? Karena untuk menjadi ahli itu hanya butuh repetisi, gitu loh. Anda untuk menjadi ahli hanya butuh apa? Repetisi, pengulangan. Gitu. Ya, kuncinya nyamannya yang mana? Itu dulu yang diulang-ulang. Kak Yuyun, Coach Bimo bukan curhat, cuman penasaran aja. Kalau kita itu sering jadi tempat tujuan minta tolong buat pinjam duit, entah teman atau saudara, apakah seperti itu vibrasi kita low? Oh enggak. Kalau itu tanda-tanda duitnya mau banyak. Jadi vibrasinya kebacanya ini duitnya banyak sehingga jadi tempat minjem. Apakah saya enggak? Saya masih masih ada yang mau minjem. Yang minjem belum balik juga masih banyak. Oh ya sebentar, sebentar ya teman-teman ya. Izin. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam duit, berarti vibrasi Anda itu sudah banyak duit gitu loh. Anda sudah dinilai kaya, sudah dinilai punya duit lebih gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang penting jawabannya tepat. Jangan menjawab saya tidak punya uang, saya lagi susah. Diaminkan malaikat selesai nanti. Jadi saya tidak ada budget untuk minjemin. Itu aja. Loh, tapi kamu bisa piknik? Iya, budget untuk piknik ada. Budget untuk jalan-jalan ada, budget untuk beli baju baru ada, tapi untuk minjemin tidak ada. Mohon maaf. Ya. Nah, kalau sampai harus keluar uang, keluarkan yang Anda ikhlas tanpa perlu nagih. 100.000, 200.000, 300, yang penting ada ikhlas. Ya. Dan itu sekarang yang saya praktekkan, tapi jangan minta ke saya ya. Nanti kalau 10.000 orang minta saya transferin 10.000 ya udah nominalnya lumayan. Gitu. Oke, saya pindah dulu ke Bu Elvi, angkat tangan mau berbicara kah? Kalau iya, saya buka mic-nya dulu. Silahkan klik tombol mic-nya, Bu. Oke, selamat malam Coach, selamat malam semua teman-teman. Malam Bu Elvi. Jelas suaranya Coach? Jelas, sangat jelas. Oke, ada beberapa poin di sini ya. Yang pertama itu gimana caranya Om Bimo untuk yang TikTok affiliate? Soalnya di website kan saya lihat yang pertama muncul itu ya TikTok affiliate-nya. Saya pikir ini materinya mana waktu awal-awal itu ya.
Gimana caranya untuk kalau ikutan TikTok affiliate di On Bimo gitu. Yang kedua mengenai dompet. Nah, saya kan sekarang dompet kartu sama tempat uang itu saya pisah, itu pengaruh nggak, Om? Terus Pertanyaannya 2 atau masih ada lagi? masih ada lagi. Oke, silakan. Ini sih pertanyaannya singkat-singkat sih. Terus saya tuh suka kedutan ya di tangan kanan sih kalau mau dapat uang berapa zamannya masih kerja kantoran itu pasti berkedut kenceng. Kalau uangnya tambah banyak, kedutannya tambah kenceng gitu. Kira-kira penjelasan Om Bimo seperti apa tuh kalau yang seperti itu ya? Oke. Ada lagi? Ada, boleh kan? Boleh. Tapi saya jawab 3 dulu ya. Saya jawab 3 dulu supaya nanti saya ingat pertanyaannya apa. Ya. Yang pertama, sudah daftar belum kelas TikToknya? Belum. Oh, TikTok saya belum. akun saya TikTok nggak punya akunnya di handphone. Ada ya ini aplikasinya, tapi belum saya. Sama sih seperti karena program websitenya sama seperti Happy Hoki, jadi sama nanti ketika sudah daftar konfirmasi pembayaran lalu ketika sudah diverifikasi admin masuk ke menu akses, di situ ada website untuk akses materinya kayak gitu Bu. Yang pertama mirip program ininya sama websitenya. Yang kedua mengenai dompet dengan kartu dipisah tidak ngaruh. Yang penting yang sering dibuka yang mana Bu? Itu yang sering dibuka. Intinya itu kan pahami benang merahnya, bukan tekniknya ya. Benang merahnya adalah ketika buka dompet itu selalu merasa uangnya masih banyak, gitu loh. Feel-nya ya. Feel-nya. Rasanya adalah merasa uangnya masih banyak. Itu. Kemudian yang ketiga, apapun peristiwanya, teman-teman berhak mengarang arah ceritanya sendiri. Ya. Jadi kemarin tuh begini, ada di PS7 ini kan kemarin tuh ada yang diprogram oleh temennya yang katanya orang pinter, ya dilihat garis tangannya nanti akan sakit-sakitan. Selama masih mempercayai itu manjur. Bukan yang sakit, bukan temennya, tapi Anda yang menciptakan, mengizinkan sugesti itu masuk ke dalam diri dan mewujudkannya dalam realita. Nah, makanya Ibu pengennya diartikan apa? Dulu kakek saya kan pernah punya primbon tuh, suka ada kedutan bagian ini gitu. Saya baca tuh gitu. Akan ada dapat rezeki kan gitu kan kalau ada kedutan. Nah, kalau saya Bu, kedutan dimanapun nggak ada arti negatif. Mau di mata kiri, mata kanan, tangan kiri, tangan kanan. Karena apa? Uang bisa datang dari segala penjuru. Jadi ini tandanya duit mau datang dari segala arah. Karena apa yang Anda yakini, yang Anda program, itu nanti akan terjadi menjadi belief system dan itu menjadi dalam realita. Makanya teman-teman hati-hati nih ketika bertanya seperti ini, kalau nggak jatuh di orang yang tepat, Anda menganggap itu sosok otoritas, diyakini masuk ke bawah sadar, kalau jawabannya nggak baik, waduh, hidup Anda menjadi berantakan. Makanya ketika ada sesuatu simptom-simptom gitu, selalu artikan baik. Ya. Misalkan apapun itu, tiba-tiba kok pengen buang air besar kok beberapa kali, wah ini pembersihan diri saya nih, pembersihan wadah rezeki saya. Gitu ya, jadi kok tiba-tiba pengen makan yang kenyang banget, oh berarti ini siap menerima wadah rezeki yang banyak ya. Pokoknya apapun itu artikan yang positif. Anda berhak ngarang cerita hidup Anda sendiri. Tuh, jadi Ibu tandanya mau dapat duit banyak. Oke, yang keempat boleh silahkan. Nah, oke. Saya boleh tanggapi nggak mengenai penjelasan TikTok tadi? Pertanyaan saya sebenarnya bukan seperti itu. Kalau itu kan tadi yang penjelasan Om Bimo tentang ininya, seperti trainingnya. Maksud saya, cara kerjanya itu nanti seperti apa? Cara kerjanya TikTok itu ngupload video yang menautkan belanjaan orang lain. Ketika ada orang beli, kita dapat komisi dari penjualan itu, kadang 10% ya. Ya receh sih, tapi kalau ribuan ya gede juga gitu. Kayak kemarin testimoni ada yang omsetnya, kemarin itu ikut kelas offline di Jogja, suami istri. Nah, dia dapat omset dari TikToknya selama 20 hari itu 0,5 M, itu 500 juta. 500 juta itu kalau dikali 10% berapa? Ya sekitar 50 juta lah 20 hari gitu. Sangat bersyukur sekali dan mohon banget untuk bisa mampir ke Jogja, datang ke kantor gitu. Boleh silahkan, monggo silahkan datang. Nanti pas
Yang penting janjian dulu, saya pas free gitu.